Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Bukan Ratangnya Ratu, nggak Ciren saya, Ratangnya Ratu. Nggak Ciren saya, bukan kok. 3 pengendara motor tewas tertabrak mobil pickup di Jalan Sumatera Lintas Tengah. Oh, bentar Pak, kan. Pembunuh siswi SMK Mesuji diringkus, tersangka paman korban. Sejarah baru harga biji kopi yang tembus lebih dari Rp70.000 per kilogram. Pemberantasan judi daring dan slot jadi perhatian banyak pihak, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menyatakan telah memblokir lebih dari 5.000 rekening di Indonesia. Rekening nasabah yang diblokir milik pemain, promotor hingga agen judi daring dan slot. Kepala OJK Lampung, Otto Fitriadi, mengatakan pihaknya bertugas merekomendasikan pemblokiran rekening melalui lembaga jasa keuangan atau bank. Sedangkan Kominfo bertugas memblokir situsnya. Sudah 5.000-an rekening yang sudah diblokir, karena itu kan pemblokiran itu adanya di lembaga jasa keuangan. Kita menyampaikan surat kepada lembaga jasa keuangan untuk mengidentifikasi berdasarkan masukan dari pihak lain di Satgas Pasti untuk pemblokiran rekening-rekening yang diduga sebagai pelaku ataupun dari bandar dari judi online. Pada akhir Juni lalu, Polda Lampung meringkus 46 orang yang terlibat judi daring dan slot. 6 diantaranya adalah perempuan selebgram yang mempromosikan situs judi slot di akun media sosialnya. Para tersangka berasal dari berbagai daerah di Lampung, terbanyak dari Metro dan Bandar Lampung. Polisi menyita puluhan ponsel dan komputer milik para tersangka sebagai barang bukti. Para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perjudian dan ITE, ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ketidakmerataan kualitas sekolah jadi masalah berulang dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi setiap tahun. Stigma sekolah favorit masih kuat di kalangan orang tua yang jadi penyebab mereka memanipulasi alamat domisili dalam kartu keluarga untuk mendapatkan akses sekolah tertentu. Data ini ditemukan Ombudsman Lampung pada PPDB 2024 dan terbanyak adalah PPDB tingkat SMP dan SMA di Bandar Lampung. Ombudsman mendesak Kementerian dan Dinas Pendidikan segera mengatasi masalah tersebut untuk menghapus stigma sekolah favorit. Solusinya dengan pemerataan fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana sekolah. Selama PPDB 2024, Ombudsman juga menemukan beberapa SMP dan SMA di Bandar Lampung yang pendaftarnya hingga membludak. Padahal ada beberapa sekolah yang pendaftarnya sepi. Kemungkinan besar akan selalu berulang seperti ini ketika kemudian sarana prasarana terus pemerataan sarana pendidikan baik itu SMP maupun SMA tidak segera ditanggulangi kan, karena kan harus kita akui dulu proses perpindahan dari sekolah-sekolah favorit menjadi yang tidak ada favorit dan sebagainya itu kan masih menyisakan banyak hal, terutama terkait dengan sarana prasarananya, kelengkapan guru-gurunya. PPDB SMP dan SMA kini telah masuki tahapan pengumuman pada hari Senin lalu. Sedangkan untuk pendaftaran dari jalur ikut pindah orang tua akan digelar pada 8 hingga 10 Juli pekan depan. Jadwal tahun ajaran baru atau masuk sekolah serentak dimulai 15 Juli mendatang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Jalan rusak di Lampung masih mudah ditemukan. Di antaranya Jalan Desa Candirijo, Kecamatan Uwai Pengubuan, Lampung Tengah. Di sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar dan sebagian aspal sudah terkelupas berganti tanah.
Saat hujan, jalan jadi licin dan saat musim panas menimbulkan debu tebal yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara. Menurut warga, setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah. Sebab jalan ini adalah jalan alternatif penghubung Kabupaten Lampung Tengah dengan Lampung Utara. Meski telah lama rusak, namun jalan belum kunjung diperbaiki pemerintah. Alah sering ada yang banyak yang jatuh sih, kadang sana kadang di sana tuh jalan juga jelek. Itu tahun bang? 8 tahunan kayaknya. 8 tahunan. Belum pernah dibaikin ya? Belum. Dibaikin juga cepet hancur lagi. Oh, kurang bagus bang ya Pak ini cara kerjanya ya? Iya. Harapan dengan pemerintah bang? Ya itu pengennya jalan ini bagusin lagi biar enak gitu kan. Orang-orang lewat, orang dari mau ke pasar, orang mau sekolah gitu kan. Jalan rusak menyusahkan warga. Selain memperlambat waktu perjalanan, jalan rusak juga sering memicu kecelakaan. Kurang lancar ya perjalanan. Sering macet ya mobilnya? Macet. Ini kalau musim hujan gimana bang? Becek apa gimana? Becek banjir bukan becek lagi. Iya, sering nggak mobil kira-kira mau terbalik apa gimana? Sering. Sering bang ya? Kalau dari sini bang penghubung jalan mana nih bang? Penghubung jalan proyek sampai Candi Rejo. Agak kurang nyaman, kurang tepat. Itu ya. Ini lambat. pernah nggak terbalik nggak kira-kira ini mobil-mobil? Hampir aja ya. Kalau muatannya berat. Ini menghubungkan jalan mana bang? Dari Candi ke proyek Bandung. Terus tembus kemana? Di Jembatan Layang bisa. Kajaya juga bisa. Harapan abang bang? Ya agar tempat dibagusin lah. Warga mendesak pemerintah kabupaten dan provinsi Lampung segera memperbaiki jalan. Artio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pos penjagaan dan pintu perlintasan kereta api dibangun di jalur kilometer 81 Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara. Selasa pagi, pintu perlintasan yang dibangun oleh Pemkab Lampung Utara ini mulai dioperasikan. Pembangunan pintu perlintasan karena di tempat ini sering terjadi kecelakaan motor dan mobil yang tertabrak kereta api. Kecelakaan dipicu karena banyak kendaraan menerobos rel saat kereta sudah dekat. Saat malam hari juga gelap sehingga banyak pengendara yang tidak tahu kedatangan kereta api. Ini memang permintaan dari masyarakat, dari mulai masyarakat desa, kecamatan, karena jalan ini adalah jalan produksi pertanian, sehingga sangat dibutuhkan untuk dalam rangka menggerakkan perekonomian, terutama perekonomian masyarakat di Kecamatan Blambangan Pagar. Kecelakaan di pintu perlintasan kereta api di daerah ini terakhir terjadi pada awal Desember 2023. Sebuah mobil sedan ringsek akibat tertabrak dan terseret kereta api Babarancang sejauh hampir 1 km. 3 penumpang di dalamnya tewas di lokasi kecelakaan. Pengemudi mobil diduga memaksakan melewati rel saat kereta yang sedang melaju dari Sumatera Selatan menuju Bandar Lampung sudah dekat. Artio Haba melaporkan dari Lampung Utara.